Selamat sore teman-teman. Ini saya lagi ngasih makan ikan patin dari ukuran tete ya. Kalau dari kitanya itu emang ukuran terkecil. Ini saya mau membahas beberapa tentang persiapan media kolamnya terlebih dahulu sebelum pemeliharaan. Oke, pertama yang saya persiapan itu media kolam ya. Sebelum benih masuk itu, pertama kita sediakan air terlebih dahulu setinggi 1 jengkal karena ikannya ini memang kecil banget ya. Ini segini udah usia 1 minggu. Kita akan review setiap minggunya. Nanti kendalanya di apa-apa saja. Tapi sebelumnya itu memang saya juga udah pernah melakukan uji coba terlebih dahulu. Dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Dari ukuran tete ini ya, pertama kita yang tadi saya bilang, untuk airnya itu kita maksimal itu tinggi 1 jengkal. Dari 1 jengkal itu kita campurkan bahan-bahan, intinya sih untuk menetralisirkan air dan supaya airnya itu memang bagus ketika benih itu turun, jadi tidak ada seperti bakteri atau misalnya apapun lah gitu ya. Jadi lebih enak. Untuk yang pertama itu garam, yang kalian harus sediakan itu garam. Kedua Improvlog min 25, terus Mina SP. Nah setelah itu aerator memang sih kebanyakan memang tidak wajib, tapi untuk pemula itu disarankan agar wajib memakai aerator untuk menjaga supaya ikan ini aman lah ya dari kematian. Nah setelah semuanya sudah diaplikasikan ke kolam, kalian tunggu 4 hari. Setelah 4 hari air akan berubah sedikit ya, sedikit banget coklatnya itu. Nah setelah itu benih ukuran tete, khususnya ikan patin, baru kalian masukkan. Terus untuk cara pemberian pakan, ini kan saya tadi langsung ngasih makan aja gitu kan ya, karena memang ini ukurannya sudah dari tete itu udah umur 1 minggu, karena kita itu akan review setiap minggunya. Jadi nanti ya kendalanya itu apa aja, seperti apa penanganannya ya, seperti itu. Kalau misalkan memang benihnya baru datang, misalkan pagi, sebenarnya bisa sore pun bisa kalian langsung kasih makan, karena patin ini dibilang tidak terlalu rewel lah ya kalau masalah pakan. Kalau dari ukuran tete itu biasanya pakannya itu penglinya itu bukan dari pengli 0, langsung pengli 1. Aduh, bentar. Nah dari pengli 1 itu kalian ngasih makannya pun ada caranya ya. Kalau misalnya kayak tadi kan saya kayak seperti ini. Ini cara makannya ketika udah usia 1 minggu, ya kan, udah dibiarin lagi aja gitu kan, nanti juga dia habis. Tapi nanti kalau misalkan
benihnya memang itu baru turun, kalian memberi pakannya itu pertama segini dulu, dibilang 1/4 lah ya, di 1/4 itu ini, sedikit demi sedikit sampai ikan itu bergerombol. Sudah bergerombol, dipastikan memang sudah bergerombol banyak, baru dikasih full segini. Ini ukuran 1 sendok teh, dan pemberian pakannya pun tidak bisa langsung ditumpahkan langsung ya, sedikit demi sedikit terus seperti itu. Lihat kondisi yang ini, ketika memang sudah habis baru dikasihkan lagi, seperti itu terus sampai dia umur 1 minggu. Ketika memang sudah 1 minggu, silahkan seperti yang awal saya berikan tadi kepada ikan-ikan ya, langsung taruh aja. Nah, terus dari ini nanti kalian kalau misalkan memang membeli bibit ke siapapun itu, tolong pertama dicek fisiknya. Cek fisik ikan ini, kebanyakan ada yang bengkok, ada yang kepalanya gede, ya kan, badannya kecil, terus ada yang gede, ada yang kecil. Intinya sih rangsol lah. Kalau rangsol itu, kalau menurut kita itu nggak rata ukuran itu. Kalau misalkan satu jentik satu jari gitu kan, satu jari semua, itu lebih enak. Tapi kalau misalkan ini bisa dibilang sedikit rangsol itu ya seperti itu. Nah, kemudian setelah umur beberapa hari kemudian, seperti berapa hari ya, 5 hari lah, 5 hari itu air akan berubah lebih coklat. Dalam 5 hari itu pertama kalian harus membersihkan kotoran-kotoran yang mengendap. Kotoran yang mengendap ini kalau kita memakai aerasi itu lebih mudah dan lebih gampang ya, karena kotoran itu sendiri bergerombol di dekat aerator. Nah, kalian bisa menggunakan selang atau misalkan apa. Nah, itu bisa kalian coba. Dan setelah itu, keesokan harinya, kalau saya ya, versi saya kuras sampai tersisa itu satu telunjuk jari. Sampai tersisa 1 telunjuk jari. Setelah itu kembalikan air seperti normal tanpa menambahkan seperti garam atau apa. Itu nggak harus ditambahkan lah ya. Nah, setelah itu, setelah pengurasan saya biasanya kalau udah umur hampir 1 minggu ini, saya kasih 10 sendok teh ini setiap harinya. Setiap 1 kali kasih makan 10 sendok ini. Itu pemberian pakannya juga saya tidak teratur ya, ada pagi ada siang, pokoknya dalam 1 hari itu bisa nyampe 4 kali pakan atau enggak 5 kali ngasih makan. Nah, setelah itu ini yang sering terjadi ya kemarin itu, karena memang saya itu kan kuras sampai sisa 1 telunjuk airnya itu, karena memang kan cuaca juga lagi tidak bagus. Jadi untuk kematiannya sendiri, saya itu kemarin itu waktu pengurasan hampir 25 ekor di 2 kolam ya, di 2 kolam. Ini tebarnya yang kolam ini khususnya ini 12.000 di ukuran 3
3 lah ya, 3 kali 4 ada. Oh enggak, ini 2,5 kali 4. Tingginya kisaran 80, tapi saya isi airnya itu nanti kalau misalnya ikannya udah gede bisa nyampe 70 atau 75. Ini kenapa saya bisa tebar padat? Karena salah satu faktor pendukungnya itu aerator. Nah, aerator ini saya menggunakan LP100 untuk 2 kolam, tapi nanti itu mah pembahasannya kalau misalkan mau teman-teman mau pengen buat caranya, nanti saya akan kasih tutornya. Ini kita fokus lagi ke ikannya ini karena di umur 1 minggu ini kan ya seperti itu, apalagi cuaca kan suka panas, suka dingin atau misalnya hujan. Ini kenapa hijau? Ini sebenarnya kemarin itu jernih, tapi berapa hari ya? Udah 2 hari sama ini tuh nggak tahu, saya cek kayak gini hijau. Karena ini sih nggak terlalu masalah ya. Yang masalah itu kalau misalkan airnya itu hijau tapi pekat. Tapi kalau misalnya ini masih hijau bening lah ya, masih aman buat ikan. Nah, untuk kelanjutannya nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kurang dalam penyampaian, atau misalkan ada senior yang memang lebih lebih paham lah tentang ikan patin, silakan ya, nanti boleh di-sharingkan, atau misalkan saya pun bisa kayak gini juga karena belajar lah ya. Saya cuma ingin berbagi aja. Ini nanti kita minggu depan kita review lagi untuk ikannya. Ini udah bisa dibilang ya alhamdulillah ya. Untuk kematian itu memang masih di angka 25 ekor, dan itu pun yaitu kata saya juga, kalau memang mau memesan ikan itu harus sama. Jadi jangan kalau bisa bang tolonglah jangan ada yang cacat atau misalnya kayak gimana kayak gitu. Itu berpengaruh sekali untuk kehidupan ya, untuk di luar seperti inilah ya. Dan saya juga itu yang matinya itu memang yang cacat-cacat semua. Untuk kedepannya mungkin lebih ketat lagi lah ya. Terus untuk ketika datang benihnya itu kita harus sampling dulu. Misalkan kita tanya lagi, ini satu plastik isi berapa, misalkan 1000, kita hitung gitu kan sampai 1000. Kalau misalkan memang 1000-nya pas, mungkin oke lah, pas lah ya, tapi masih mending biasanya kita itu mintanya ada lebihnya lah ya, 10 ekor atau misalnya berapa. Tapi kemarin itu memang ada yang kurang ya, nanti itu teknisnya kalian yang di lapangan seperti apa. Nah, untuk kelanjutannya nanti kita review setelah 1 minggu kemudian. Nanti ketika ada masalah tentang ikan, atau misalnya ikannya ada masalah ya, kayak kematian, nanti kita lihat kematiannya seperti apa dan kayak apa. Nanti dia intinya kita bisa lihat ikan itu mati dengan ciri-ciri yang seperti apa, nanti kita bisa bahas lagi. Dan sekarang alhamdulillah masih bisa dibilang bagus. Nanti kedepannya kita akan lebih intensif lagi lah ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang udah hadir. Jangan lupa ikutin ya, biasa follow subscribe gitu kalau kata orangnya Maya. Iya, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Kita akan saling berbagi lah. Oke, saya Asep mundur diri dulu, nanti kita sambung lagi. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum.